Halo teman-teman, kali ini saya habis nonton film Castaway dan akan menceritakan alur ceritanya. Film ini akan berkisah pada seorang manajer jasa pengiriman barang di sebuah perusahaan FedEx. Orang tersebut bernama Chuck. Dia adalah orang yang sangat sibuk dan harus keluar negeri sepanjang waktu. Suatu hari di perjalanan menuju ke Malaysia, pesawatnya mengalami kecelakaan. Beruntungnya, dia masih bisa selamat. Namun, badai menyeretnya ke sebuah pulau tak berpenghuni dan memaksanya untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama di sana. Bagaimanakah kelanjutannya? Inilah dia, Castaway. Pada awal film, kita akan dilihatkan Chuck yang sedang menegur kinerja pegawai FedEx di Rusia karena banyaknya kiriman yang tertunda di sana. Lalu, ia memberitahu para pegawai untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena itu bagian penting dalam pekerjaan mereka. Is an eternity. The cosmos was created and let's never turn our back on it. And we never ever allow. Setelah selesai dengan semua pekerjaannya di Rusia, dia kembali pulang ke Memphis, Amerika Serikat, dan makan malam bersama keluarga Kelly. Kelly sendiri adalah kekasihnya. Mereka lalu berkumpul untuk merayakan Natal. Belum lama di sana, Chuck ternyata harus kembali menyortir barang ke Malaysia, dan terpaksa meninggalkan makan malam. Sebelum akan berangkat, Chuck dan Kelly menukar kado Natal terlebih dahulu. Kelly memberi Chuck sebuah jam peninggalan keluarganya. Di sana terdapat foto Kelly. Sedangkan Chuck memberi sebuah kado. Yang entahlah, di dalam film, kado itu tidak pernah dilihatkan isinya. Tapi sepertinya itu adalah sebuah cincin lamaran. Chuck juga berjanji akan segera kembali agar bisa merayakan malam tahun baru bersama. This isn't, I'll be right back. Scene lalu berganti. Chuck terbangun di pesawat pengiriman barang. Dia langsung menuju ruang pilot. Di sana terlihat pilot yang harus menyimpang dari jalur penerbangan untuk menghindari badai. Dan pada saat yang sama, komunikasi mengalami masalah. Lalu, salah satu kopilot memberitahu Chuck akan terjadi turbulence. Tapi Chuck dengan santai ke kamar mandi. Belum sampai 5 detik, goncangan besar terjadi. Beruntung, Chuck sempat berpegangan pada tali pembatas. Dengan sigap, kopilot membantu Chuck untuk duduk di kursi dan memberi alat keselamatan untuk berjaga-jaga. Tapi, jaket pelampung Chuck tidak sengaja terjatuh. Saat kopilot menyuruh memakai jaket, Chuck malah memilih untuk mengambil hadiah dari Kelly yang saat itu terjatuh juga. Tidak berselang lama, pesawat akhirnya jatuh ke laut. Tidak ada yang selamat pada insiden itu, kecuali Chuck yang sempat membuka rakit karetnya dan berhasil ke permukaan. Keesokan harinya, Chuck terbangun di sebuah pulau. Walaupun Chuck tidak mengalami luka saat itu, tapi ia terlihat masih shock dengan semua keadaan yang menimpanya. Chuck lalu mengambil sisa-sisa paket kiriman dan mengumpulkan barang-barang yang tersisa. Setelah memastikan pulau itu tak berpenghuni, Chuck menuliskan kata help sebagai tanda SOS di pasir. Anybody! Hari kedua di pulau tersebut, ternyata tulisan help itu terhapus ombak. Tidak habis akal, Chuck lalu membuat tulisan help baru menggunakan batang-batang pohon. Selesai dengan hal tersebut, Chuck tiba-tiba dikagetkan oleh buah kelapa yang jatuh. Dan dia sadar, kelapa dapat menggantikan makanan dan minumannya di sini untuk sementara. Tapi, karena dia tidak memiliki jiwa bushcraft sebelumnya, dia sedikit kesusahan mengupas kelapa. Sampai akhirnya, batu yang digunakan pecah dan membentuk seperti benda tajam. Dan itu digunakan untuk mengupas kelapanya. Inilah kali pertama Chuck bisa minum di pulau tersebut. Beberapa lama setelah itu, Chuck mencoba menelusuri pinggir pulau dan melihat gua.
Tapi dia tidak berani masuk ke dalam. Chuck pun melanjutkan perjalanannya dan melihat tebing di ujung pulau tersebut, lalu memutuskan untuk mendakinya. Saat di atas tebing, Chuck melihat sesuatu di bawah. Ternyata itu adalah mayat dari kopilot pesawat yang sempat membantu Chuck sebelumnya. Chuck lalu membawa mayat itu untuk dikubur. Namun sebelum dikubur, Chuck mengambil barang-barang pada mayat tersebut yang dirasa masih berguna untuknya di sana. So, that's it. Tiba hari ketiga. Di sini terlihat Chuck telah sedikit beradaptasi dengan keadaannya sekarang dan belajar untuk menangkap ikan. Namun, tentu saja ia tidak berhasil. Pada hari keempat, Chuck mengemas semua barangnya dan mencoba pergi dari pulau tersebut dengan rakitnya. Namun, ia digagalkan oleh ombak besar yang menggulungnya dan membuat rakitnya rusak. Tidak hanya itu, kaki Chuck juga terluka cukup parah akibat goresan dari terumbu karang. Chuck pun kembali ke pulau. Saat sampai di pulau, ternyata terjadi hujan badai. Chuck pun terpaksa harus masuk ke dalam gua untuk melindungi diri dan beristirahat. Saat terbangun, badai telah berlalu. Ini adalah hari kelima Chuck di sana. Dia sudah tidak peduli lagi dengan paket-paket yang akan dikirimkan dan mulai membuka semuanya, kecuali satu paket. Isi dari paket-paket itu lalu ia gunakan semaksimal mungkin untuk keperluan bertahan hidupnya di sana. Seperti sepatu salju yang digunakan sebagai pisau. Karena lapar, Chuck terpaksa untuk berburu dan mendapatkan seekor kepiting. Ia berpikir harus memasaknya terlebih dahulu karena dia belum terbiasa memakan kepiting mentah. Lalu, Chuck mencoba membuat api ala-ala bushcraft. Ternyata itu tak semudah yang kita lihat di YouTube dan membuat telapak tangan Chuck sedikit tergores. Belum menyerah dengan semua usahanya, Chuck mencoba kembali di hari ke-6 dengan gesekan yang berbeda. Bukannya berhasil, cara itu ternyata membuat tangan Chuck terluka lebih parah dari sebelumnya. Ia lalu mengamuk dan melempar semua benda di hadapannya. Setelah sedikit tenang, dia mengambil bola yang dilempar tadi dan melihat bentuk wajah dengan darah pada bola itu. Ia lalu memberi nama Wilson pada bola tersebut. Chuck pun mencoba membuat api kembali, sembari berbincang dengan Wilson. Kini Chuck merasa memiliki teman dalam kesepiannya. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Chuck dapat membuat sebuah api. Dengan semua usaha dan penderitaannya selama ini. Malamnya, ia gunakan untuk memanggang kepiting sepuasnya. Dia menikmati itu semua dengan berbincang bersama Wilson terkait keberadaan mereka di pulau tersebut, dan menjelaskan mungkin tim penyelamat tidak akan pernah menemukan mereka, karena komunikasi yang terputus sebelum pesawat mengabarkan penyimpangan rute. You gotta love crab. They think that we are right here. Penderitaan Chuck ternyata belum selesai. Di hari ke-7, Chuck mengalami sakit gigi serius. Tak tahan dengan sakitnya, Chuck memutuskan untuk mencabut giginya dengan cara yang ekstrim. Dia menggunakan ujung sepatu salju yang dipukul dan menyebabkan dirinya pingsan. Scene lalu berpindah pada 4 tahun berikutnya. Penampilan Chuck saat ini sudah berubah. Dia sudah terlihat seperti Tarzan dengan rambut yang tak terurus. Namun, itu sepadan dengan kemampuannya beradaptasi. Kini dia sudah mahir di bidang bushcraft dan berburu. Walaupun demikian, ternyata Chuck masih merasa sedih di pulau itu dan merindukan kekasihnya Kelly. Karena selama ini hanya itulah satu-satunya alasan Chuck untuk bertahan hidup.
Keesokan paginya, Chuck dibangunkan oleh suara aneh. Ternyata itu sebuah benda yang terlihat seperti WC portable. Setelah memperhatikan benda tersebut, Chuck berpikir itu dapat digunakan untuk meninggalkan pulau. Chuck merasa semangat saat itu. Ia lalu menebang beberapa pohon untuk dijadikan sebuah rakit. Shut up! Chuck juga memperhitungkan banyak tali yang ia butuhkan. Setelah beberapa hari pembuatan rakit, ternyata tali yang dibutuhkan masih kurang. Ia lalu terpaksa naik ke atas bukit untuk mengambil tali yang pernah ia gunakan untuk percobaan bunuh diri. 22, 44. Malam harinya, Chuck bertengkar dengan Wilson karena Wilson membahas percobaan bunuh diri Chuck waktu itu. Tak terima dengan hal tersebut, Chuck melempar Wilson keluar gua. Namun tak butuh waktu lama, Chuck menangis mencari Wilson. Dan ia meminta maaf kepada Wilson. You have to keep bringing that up, can't you? Just forget. Wilson! Tiba hari, mereka akan pergi dari pulau itu. Sebelum berangkat, Chuck sempat menulis sesuatu di batu sebagai tanda bahwa ia pernah berada di pulau tersebut. Chuck lalu mengikat Wilson dan juga satu paket kiriman yang belum dibukanya dari dulu. Mereka pun berlayar dengan keyakinan yang kuat dan benda temuannya sebagai layar pembantu. Chuck akhirnya bisa menerobos ombak yang dulu pernah menggulungnya. Di sana, Chuck benar-benar merasa senang memulai perjalanan pulangnya. Dan Chuck mulai mendayung walaupun dia tak yakin dengan tujuannya. Hujan pun turun, yang dimanfaatkan sebagai persediaan air. Setelah 2 hari di tengah laut, Chuck lalu diterjang badai yang membuat layarnya lepas dari rakit. Beruntungnya Chuck masih bisa bertahan di tengah badai. Keesokan paginya, Chuck pun terbangun dan melihat Wilson yang telah menjauh dari rakit. Tanpa pikir panjang, Chuck langsung berenang untuk menyelamatkan Wilson. Namun, Wilson semakin menjauh dari rakit dan tak bisa lagi diselamatkan. Wilson! Merasa kehilangan teman serta lelah dengan semua yang terjadi, Chuck memutuskan untuk membuang dayungnya. Kini Chuck telah pasrah kemana laut membawanya. Ternyata nasib baik masih menyertai Chuck. Selang beberapa jam, tiba-tiba ada kapal besar yang melintas dan melihat keberadaan Chuck. Empat minggu setelah Chuck diselamatkan, ia berada pada sebuah pesawat dan akan kembali pulang ke Memphis. Di sana rekan kerja Chuck di FedEx mengatakan bahwa akan ada penyambutan untuk kepulangannya. Tapi Chuck tidak peduli dengan hal tersebut dan hanya memastikan kedatangan Kelly. Here's the drill. Saat berada di bandara, semua orang menyambut kedatangan Chuck dan seluruh berita meliputnya. Namun saat akan menemui Kelly di ruang tunggu, ternyata yang datang adalah dokter gigi Chuck, yang kini telah menjadi suami Kelly. Di sana dokter itu mencoba menenangkan Chuck dan menjelaskan bahwa semua shock dengan kedatangan Chuck saat ini. Dokter itu juga meminta agar Chuck dapat memberikan waktu kepada Kelly untuk menemuinya. I'm Kelly's husband. Maybe you could just give her a little more time. Saat sampai di apartemen, semua rekan kerja Chuck menyambut kedatangannya dengan bahagia. Berbeda dengan Chuck, dia seperti merasa kehilangan sesuatu dan hanya melihat foto Kelly yang selama ini menjadi alasannya untuk hidup. Selang beberapa lama, dia pun memutuskan untuk ke rumah Kelly, tak peduli lagi dengan hujan. Di sana Kelly langsung memeluk Chuck dan mengajaknya masuk. Chuck lalu mengembalikan hadiah Natal pembelian Kelly itu, karena dirasa itu adalah peninggalan keluarga. Kelly lalu menunjukkan mobil yang dulunya milik mereka berdua. Karena sekarang Kelly memiliki keluarga, Chuck merasa sedikit canggung dengan obrolan tersebut dan pamit untuk pulang menggunakan mobil itu. Belum jauh Chuck pergi, Kelly berlari mengejar Chuck dan memanggilnya.
Di tengah hujan, mereka berdua melepas semua luapan perasaan dan kerinduan mereka selama ini. Dengan sikap yang seharusnya, Chuck lalu mengantar Kelly pulang ke rumahnya dan merelakannya. Chuck! Love you. Scene lalu berpindah di sebuah ruangan di mana Chuck bercerita tentang semua yang dilaluinya dan kehilangan Kelly selama 4 tahun. Namun saat kembali, dia harus kehilangan Kelly selamanya. Tapi Chuck berkata bahwa dia harus hidup dan bernapas, walaupun tanpa alasan lagi. Karena besok matahari akan terbit kembali. And I've lost her all breathing. Di akhir film, kita akan dilihatkan Chuck mengantar paket yang tidak pernah dibukanya selama di pulau. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita. Dan terlihat di sana wajah Chuck yang memiliki alasan hidup kembali. Tamat.